Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala tisana bil mustafa fil ihtida'i mislan nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar rasuluhul ladzi aqtahu asrarul ulum. Wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqihi sayyidina Muhammadanil mab'usi bil mu'jizat wa ala alihi masabili tilalat wa ashabihi ansumil hidayat. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna qur'anan suyirat bil jibal aku tingat bihil ardo aku lima bihil mauta balillahi amru jami'a. Wa qala aidan wa nunazzilu minal qur'ana ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, saudaraku yang saya cintai, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah berobat kemana-mana, sudah ikhtiar dan berusaha kemana-mana, tapi tidak kunjung sembuh penyakitnya. Sudah berusaha kemana-mana, sudah mencari guru kemana-mana, tapi tetap belum selesai masalah hidupnya. Pastilah ada yang kurang. Pastilah ada yang belum dimengerti, dan semua ada caranya. Gak usah bingung, gak usah khawatir. Wala takhafu wala tahzanu innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, karena kita bersama Allah. Hanya manusia itu sulit sekali untuk merasa rendah hati. Itu kandap asor, untuk tidak menyombongkan. Kebanyakan manusia merasa sudah tahu jalan dan solusinya, tapi ternyata masih dalam penderitaan hidup. Kunci itulah yang bisa membuka semua problem hidup, yang dimana semua kebahagiaan, semua kesembuhan, semua masalah itu kuncinya ada di dalam diri kita sendiri. Percaya tidak percaya, silahkan mau mencari di mana. Kalau tidak ada di dalam diri kita sendiri, kenapa harus repot? Kenapa harus bingung? Kenapa harus kacau pikiran kita kalau semua sudah ada jawabannya di dalam diri kita? Kita hanya membutuhkan kunci. Kunci itu artinya manunggal kumpul suci. Kumpul nunggal suci. Yang dimana kita punya tempat yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan itu semua. Tapi yang sudah terlanjur menderita, yang sudah terlanjur banyak masalah, tidak masalah, boleh konsultasi dengan saya. Yang sudah terlanjur kena penyakit, entah medis non medis, boleh berkonsultasi dengan saya. Karena semua ada di dalam diri kita. Apa yang dibutuhkan manusia sudah ada. Ibarat dunia, ibarat gudang. Di
dalam diri kita apa yang tidak ada? Emas, permata, obat, uang, semua ada. Apabila diri kita sudah dihidupkan, akal kita sudah hidup, batin kita sudah hidup, syahwat kita sudah hidup, maka tidak mungkin tidak, semua akan selesai dengan sangat mudah. Kunci pertama, kumpul nunggal suci yang harus dikaji yang pertama, unsur anasir yang ada dalam diri kita, yaitu yang pertama adalah angin, air, api, dan bumi. Dan yang sangat menonjol dan merusak energi kita itu dari unsur api. Bagaimana kok bisa menghancurkan dan membuat masalah? Karena setiap apa yang dirasakan oleh manusia, entah itu penyakit, entah itu masalah hidup, itu dari sifat api yang dikorbankan, dikobar-kobarkan oleh diri kita sendiri. Karena semua kesalahan itu mengandung penyakit. Saya belum tahu, ya coba kita belajar bersama menganalisa. Api adalah unsur atau sifat yang ada sinarnya, tapi ada pokok sinarnya. Api yang merusak, unsur api yang merusak pada diri manusia adalah sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah cahaya, bukan apinya. Nurnya bukan yang membakar kita, maka kita redam. Pertama dari alam Baitul Makmur. Bagaimana caranya? Coba kita telusuri dan belajar bersama. Alam akal, di mana kekuatan yang maha dahsyat di dalam diri kita itu ada otak sadar dan otak bawah sadar. Otak sadar itu cuma 12%. Dan otak bawah sadar kekuatannya itu sangat luar biasa. 88%. Ketika otak sadar itu berpikir dan tidak mau disinkronkan dan tidak seiring bersama dengan otak bawah sadar, maka manusia akan rusak. Bagaimana caranya? Maka kita sebagai manusia itu tahu hal yang merugikan dan hal yang tidak merugikan. Padamkanlah semua api yang membara di dalam diri kita. Apakah api itu? Amarah. Pertama kita harus membuang amarah kita. Karena amarah itu merupakan virus yang akan menjadikan penyakit dalam diri kita sendiri. Yaitu bisa menimbulkan masalah dan juga bisa menjadikan virus penyakit yang merogoti dalam tubuh kita. Karena darah akan tidak stabil. Prasangka, kebencian, dengki, iri, hibah, adu-adu, rasa benar sendiri, sombong,
dan sebagainya. Pokoknya sifat yang masuk dari otak kita karena melalui sungai kita, sungai mata dan sungai telinga, akhirnya mengotori dalam batin kita. Dari situlah timbullah manusia banyak masalah, banyak problem, banyak penyakit. Kalau ingin sembuh itu juga sangat mudah. Karena kita mudah melakukannya, maka kita sebenarnya mudah untuk menyembuhkannya. Tapi hanya satu syarat, bila Anda mau menyadari apa kekurangan, apa yang menjadikan penyakit. Harus sadar sesadar-sadarnya kita menyadari untuk merubah, berjanji merubah hidup lebih baik. Itu yang pertama. Kita harus menghapus, membuang energi api di dalam diri kita. Karena energi api itu membuat kita miskin, membuat kita bermasalah, membuat kita kena penyakit, membuat masalah yang beribu-ribu masalah dialami hidup manusia. Itu karena hanya dari unsur api. Salah, seleh, dan tidak tahu asal usul kita, maka kita tidak tahu juga cara problem untuk menyembuhkannya. Karena apa? Karena kesadaran diri kita itu amat sulit karena ego. Karena batasan apa yang dipahami oleh kita adalah menyesatkan diri kita itu sendiri. Sadarlah. Semua yang menimpa manusia, entah itu bahagia, entah itu penderitaan, entah itu kesembuhan, entah itu kesenangan, itu dari dalam diri kita sendiri. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Kena penyakit seperti stres, stroke, jantung, gula, kanker, asam urat dan sebagainya. Itu tidak lain dari pikiran kita sendiri, dari kesalahan kita sendiri. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia sejahtera, suburkanlah, hidupkanlah sifat bumi yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengerti sifatnya bumi? Beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahu kepada umat. Bumi itu memiliki sifat dan sudah memang punya sifat dan memiliki apa yang dimiliki bumi sejatinya untuk bisa menyetabilkan hidup manusia. Karena di dalam diri manusia juga ada buminya. Kalau kita tidak mengerti bumi di dalam diri kita agar bisa sinkron dengan apa yang ada di luar kita, bangunlah bumi yang ada di dalam diri kita. Karena bumi itu punya sifat 4. Yang pertama, bumi itu mempunyai sifat honiyun, sahiyun. Honiyun itu kaya, sahiyun itu dermawan. Janganlah pernah mengeluh, janganlah pernah khawatir, janganlah ada penyakit di dalam diri kita agar bumi di dalam diri kita itu subur dan sinkron dengan apa yang ada di luar. Karena apa-apa yang ada dan dinikmati oleh seluruh manusia itu hasil dari bumi. Maka yang pertama aku uraikan sifatnya bumi itu honiyun, kaya, sahiyun, dermawan. Kalau kita sudah bisa
bersyukur. Kaya itu makna kita bersyukur. Maka setelah kita bersyukur akan ditambah. Kita tidak pernah mengeluh. Berarti pantaslah kekayaan bumi akan menghampiri kita. Kita selalu berpikir positif karena sifatnya bumi selalu positif. Maka kita akan dikejar oleh sesuatu kebahagiaan yang belum pernah kita rasakan. Kita setelah memiliki segalanya, kita harus punya sifat sahiyun dermawan, berbagi dengan sesama, membantu dengan sesama, belajar walaupun tidak dengan harta, dengan saluran-saluran pengertian atau dengan ilmu untuk menghilangkan kegelapan-kegelapan dan problem-problem yang ada di dalam manusia. Yang ketiga, sifatnya bumi itu azizun, mulia, mutawaddiman, dan andap asor. Diinjak, digugurin, ditambang emasnya, digali sumurnya, diberakin dengan kencingin, punya sifat yang sabar dan tambah subur, tidak pernah membalas apa yang dilakukan oleh manusia. Janganlah bumi kita itu dikotori. Bumi yang di dalam diri manusia itu juga lapisnya 7. Kita hitung dari pertama. Bulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum. Hidupkanlah. Karena kalau bumi kita sudah dihidupkan dengan suatu kebaikan-baikan dan mematikan unsur api yang membakar, sifat-sifat yang jelek yang menjadikan kita kena penyakit, yang menjadikan kita itu terpuruk dalam problem keluarga, mana kekurangan uang, perceraian, keangkara murkaan. Kita pikir semua itu dari pola pikir kita. Semua itu dari unsur api yang kita bakar sendiri. Tapi kita tidak sadar apa yang menimpa diri kita itu atas apa yang ada di dalam diri kita. Jangan menyalahkan siapapun. Tapi kalau sudah yang terlanjur kena penyakit, yang sudah terlanjur punya banyak masalah, jangan khawatir, jangan risau. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Kembalilah secepatnya sebelum terlambat. Kembalilah dan belajarlah agar kita tahu siapa sebenarnya manusia dilahirkan di dunia ini. Untuk apa? Mau kemana? Dan hendak kemana? Kalau kita tidak tahu, maka di dunia kita menjadi golongan orang yang rugi, apalagi di akhirat. Bagaimana cara menyembuhkan? Hubungi nomor saya 0877 1861 7671. Entah penyakit medis, entah non medis, entah masalah apapun, semua yang menyelesaikan Allah. Tapi pastilah tahu caranya. Semua penyakit pasti ada obatnya, dan itu harus tahu caranya. Sudah kemana-mana, sudah di mana-mana berobat, tapi tidak kunjung sembuh. Sudah kemana-mana, sudah berguru kemana-mana, tapi masalah hidup masih menghimpit. Jangan takut, jangan khawatir. Allah akan memberi solusi. Berobatlah
pada orang yang tepat. Karena kalau berobat pada orang yang tepat, kita akan bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarilah bahwa diri kita itu manusia asalnya dari suci. Kita disuruh kembali ke sesuatu yang suci. Kita makhluk yang disempurnakan, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Syukurilah, karena kita dilahirkan di dunia ini tidak hanya lain, bukan hanya yang lain, hanya untuk la'allakum tashkurun, agar supaya mau bersyukur kepada Allah. Kita buka kembali ayat di mana manusia awal dari alam arwah masuk ke alam gua garba itu atau kandungan itu, agar kita bisa mengerti kenapa manusia ada yang susah, ada yang senang, ada yang bahagia, dan ada yang menderita. Itu semua karena proses pemahaman ilmu yang menciptakan ya mereka sendiri. Penyakit yang menciptakan yaitu orang yang kena penyakit itu sendiri. Penderitaan yang menciptakan yaitu orang yang menderita sendiri. Tidak dari mana-mana, semua dari diri kita. Kebahagiaan juga dari dalam, penderitaan juga dari dalam. Maka pandai-pandailah kita mengeluarkan suatu energi yang baik agar senantiasa kita selalu menerima sesuatu yang baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal af'idha la'allakum tashkurun. Allah sudah mengeluarkan diri kita semua, orang yang hidup di muka bumi ini, yaitu keluar dari gua garba ibu atau perut ibu. Dalam Al-Quran disebutkan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Jebrol bayi keluar di dunia, sudah ada telinganya, sudah ada matanya, sudah ada hatinya, tapi tidak tahu apa-apa. Dia di dunia juga tidak tahu. Dia punya mata juga belum bisa melihat, punya telinga juga belum bisa mendengar, belum paham apa yang didengarkan, belum paham apa yang dilihat, dan punya hati juga belum tahu cara memakai hatinya. Tapi ingatlah, dalam kandungan ibu umur 4 bulan, Allah meniupkan ruhnya dari ruhnya Allah. Wa nufikha min ruhi, saya tiupkan dari ruh saya, sehingga menjadi wujud kita sebagai manusia yang diberi percikan zatnya Allah, dibekali sedulur papat, yaitu dari 4 unsur anasir: angin, air, api, dan tanah. Dulur papat itulah yang menghidupi kita. Karena kalau tidak ada unsur anasir itu, tidak mungkin kita bisa lahir di dunia ini. Tidak ada unsur airnya, tidak mungkin manusia bisa lahir. Tidak ada unsur apinya, juga tidak mungkin manusia bisa lahir. Tidak ada unsur anginnya, tidak mungkin manusia bisa hidup. Tidak ada unsur airnya, juga manusia tidak akan hidup. Maka dari kalimat itu Allah berperintah, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, wa ja'ala sam'a wal absara wal af'idah, jadikannya pendengaran dan penglihatan dan hati hanya la'allakum tashkurun, supaya kita mau bersyukur kepada Allah. Makanya orang yang pandai bersyukur tidak mungkin hidupnya bisa menderita. Tidak mungkin hidupnya akan terlunta-lunta, dan tidak mungkin
manusia itu terkena penyakit. Karena penyakit pikiran, penyakit hati, kotoran pikiran, kotoran hati, kotoran keinginan, itu semua yang bikin menjadi manusia terkena penyakit. Itu semualah yang membuat manusia dirudung masalah. Kembalilah secepatnya sebelum terlambat. Kalau pengen konsultasi dan pengen selesai dengan masalah-masalah yang ada, silahkan hubungi saya. Siapa tahu Allah menjalankan Anda dan selesai, karena saya sama-sama belajar dengan Anda. Siapa tahu saya sebagai jembatan untuk menyelesaikan apa yang ada pada diri Anda. Dari saya, manusia biasa yang tak luput dari dosa, sedang belajar mengkaji diri untuk kembali ke zat yang suci, karena kita semua berawal dari kesucian. Kullu yuladun alal fitrah. Semua anak yang baru lahir itu suci dari sesuatu yang suci, didesain dengan desain yang sangat suci, disuruh kembali kepada zat yang suci, disempurnakan, dan untuk bertujuan menyempurnakan akhlak dan budi pekerti. Tapi ternyata manusia lalai dan lupa akan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari saya, apabila banyak kesalahan, itu mutlak dari saya. Apabila ada kebenaran, itu semua dari Allah. Jangan khawatir dan jangan takut. Walaupun sudah kemana-mana berobat, belum juga kunjung sembuh. Insya Allah, dengan izin Allah, dengan ridho Allah, saya siap membantu. Sudah kemana-mana, sudah berguru di mana-mana, tapi masalah hidup masih belum kunjung selesai. Jangan khawatir dan jangan takut. Saya siap membantu. Semoga Anda sekalian, adanya apa yang sudah saya sampaikan menjadi kunci hidup. Kita harus memegang kunci, yaitu kumpul nunggal suci. Pikiran kita sucikan, batin kita disucikan, hati kita harus disucikan. Karena itulah yang menjadikan hidup kita akan bahagia. Kalau pikiran kita sudah bersih, hati kita sudah bersih, syahwat kita sudah bersih, tidak mungkin penderitaan menyentuhnya, kemiskinan menyentuhnya, malapetaka menyentuhnya. Pastilah Allah dan malaikat-malaikat Allah menjaganya. Karena apa? Karena kita sudah bisa menyinkronkan dengan zat penolong, yaitu zat yang suci. Berpikirlah positif, karena berpikir itu termasuk doa. Apabila kita berpositif negatif, maka yang terjadi juga akan negatif. Apabila kita berpikir positif, maka yang terjadi adalah suatu yang menyenangkan. Saya ulangi lagi, ingatlah bahwa semua kebahagiaan, semua kekayaan, semua kebahagiaan yang abadi itu berasal dari dalam diri kita. Dan sebaliknya, penderitaan manusia, penyakit yang tidak kunjung sembuh, apapun itu problemnya, itu juga berasal dari dalam diri kita. Semoga Allah mengampuni kita semua dan cepat-cepatlah kembali kepada Allah sebelum terlambat. Dari saya, Syikum nafsi bitaqwallah, Allah muafiq lakwani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.